Anda kembali dalam Talk to News. Kita kembali berbincang. Saya kembali ke Bu Fernita. Bu Fernita, kita sudah lihat apa yang dilakukan oleh kubu Pak Jan Faridz. Mereka belusukan, mereka bahkan ikut dalam advokasi proses hukum yang dijalani oleh Pak Ahok saat ini. Begitu. Saya ingin tahu sebetulnya apa yang nanti akan ditawarkan oleh P3 jika pada akhirnya sudah tegas seperti ini menyatakan deklarasi dukungan terhadap Ahok Jarot. Iya, insya Allah kita akan, DPU DKI sudah membuat agenda ya, kerja-kerja yang dia sudah sampaikan ke kita. Di antaranya adalah konsolidasi dengan para tokoh dan ulama, lalu juga konsolidasi kepada konstituen di bawah. Walaupun deklarasi kemarin secara teknis belum, tapi kan ternyata perubahan-perubahan dukungan elektoral sudah kelihatan di bawah, ya kan? Artinya ini kerja yang sinergis ya. DPW bergerak leluasa karena mendapat restu dari DPP-nya. Oke. Nah, maka kerja-kerja yang terutama adalah kita sampaikan kepada DPW agar menyapa para ulama, tokoh, dan pemilih basis utama kita. Nah, itu akan dilakukan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini sehingga pada akhirnya tidak ada sentimen seperti tadi bahwa tidak akan ada free rider begitu, penumpang terakhir yang muncul di menit-menit akhir tanpa memberikan hal apa-apa. Jadi gini, yang pertama itu kehadiran kita adalah sekali lagi ya menjadi penyejuk ya, menekan isu SARA. Lalu kemudian jadikan Pilkada DKI Jakarta ini di tanggal 19 April adalah pilkada yang menyenangkan, bukan yang menegangkan. Itu yang kita minta kepada teman-teman DPW DKI untuk menyampaikan kepada basis-basis di bawah. Dan yang terakhir, hentikan sirkulasi berita hoak yang tidak manfaat dan bahkan itu menjadi pemicu suasana yang semakin memanas. Itulah yang kita minta kepada teman-teman DPW, teman-teman di fraksi, DPW DKI Jakarta, DPRD, agar hal-hal yang seperti ini harus kita sampaikan. Baik. Saya ke Bung Gozali jika demikian. Pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, akan ada pertemuan, akan ada yang dinamakan dengan konsolidasi secara langsung maupun tidak langsung nantinya, karena suaranya sudah mengarah pada dukungan yang sama Pak Ahok Jarot. Iya, saya kira ini bukan persoalan suka atau tidak suka. Seperti yang saya katakan bahwa efektivitas dukungan ini kan harus betul-betul gitu. Yang kedua, dalam rentang waktu yang sangat relatif singkat ini, apa yang bisa mereka lakukan? Kami sudah jauh melangkah, sudah jauh melakukan konsolidasi ke seluruh basis-basis P3, termasuk ulama-ulama dan tokoh. Minimal 5 kali satu hari kami turun, minimal. Itu bisa sampai 10 titik satu hari. Baik, termasuk menurunkan surat pemecatan. Ketua umum setiap hari ya, setiap hari itu ketua umum kami setiap hari konsolidasi. Oke. Itu ya kita sudah paham. Ya. Kita lihat berkali-kali. Dan kemarin tim litigasi pun sudah menunjukkan. Kemarin kami sudah melakukan rakornas, dihadiri oleh seluruh DPW dan DPC, baik, sekretaris dan ketua, dan mereka solid dan siap mensukseskan kemenangan Basuki Jarot ini. Baik, tanpa ada sebetulnya embel-embel bahwa, tapi begini deh, mengapa tidak pada akhirnya ini adalah jalan tengah untuk pada akhirnya kubu ini bisa dipersatukan? Karena pada akhirnya begini, politik adalah hal yang disingkapkan melalui image begitu. Partai yang mendukung seharusnya solid, namun ketika partai yang mendukung terlihat terfriksi, seperti bukankah itu pada akhirnya juga akan meragukan suara grassroots? Kita sangat senang kalau P3 ini bersatu. Tetapi acuannya jelas hukum. Karena kita negara hukum. Hukum yang sudah ingkrah adalah keputusan Mahkamah Agung 601. Ya kalau memang kita mau islah, ayo mereka gabung, kita bersama-sama menegakkan 601. Baik. Terakhir ke Bung Pangi, panjang urusannya sebetulnya ini antara kedua kubu dan pada akhirnya untuk menyatukan dukungan suara. Akan seperti apa insentif elektoral yang terjadi dan akan seperti apa prediksi Anda terkait dengan peta politik ke depan? Ini kan insentif elektoral ya. Ini bisa saya katakan tidak terlalu punya dampak besar ya terhadap kemenangan atau mengubah peta elektoral. Yang kedua, partai harus mampu memaknai gejolak publik. Yang kedua, partai harus mampu membaca persepsi publik. Dan partai harus punya sense of politik. Mengetahui kans peluang, memainkan peran underdog effect, peran yang punya peluang kans untuk menang. Karena dua hal yang akan diterima oleh P3. Musibah demokrasinya adalah pertaruhan di Pileg 2019, bisa saja dia tinggalkan oleh grassroots akar rumput karena sudah mengangkangi basis elektoral atau segmen di bawah, arus bawah itu, termasuk pemecatan Haji Lulung,
yang dia percaya betul bahwa itu platform partai, itu sesuai dengan agenda partai, sesuai dengan Namun HDRT tidakkah partai, kita terkesan sesuai terburu-buru untuk berandaskan memprediksi Islam, hal tersebut sebelum tiba-tiba 19 April mendatang? Ya, Iya. karena tidak boleh dalam politik jangka pendek. Baik. Harus ada jangka panjang. Baik. Itu yang nanti akan terukur, itu yang akan terlihat. Yang kedua, Mhm. Disingkatkan saja. kalau Bung ini Pangi, Ahok waktu kita kekalahan terbatas. lagi, Mhm. berarti 2 kali P3 mengalami kekalahan. Setelah mendukung Agus Silvi, tidak lihai mahir membaca, pembacaan politiknya tidak tajam, aromanya tidak bagus membacakan untuk menang, mendukung Agus Silvi kalah. Baik. Ternyata Insya besok Allah- ketika insya mendukung Allah Ahok, menang. kalau Insya Allah kalah menang. lagi, Insya Allah Pak Ahok mudah-mudahan menang. tidak. Kita akan Tapi lihat kalau nanti enggak, itu Bapak-Bapak. musibah 2 hal Terima yang harus kasih. diterima. Terima kasih Mbak Vernita, terima kasih Bung Pangi, terima kasih Bung Gozali sudah berbincang bersama kami. Namun pada akhirnya 19 April mendatang adalah momentum yang tentu saja dinantikan bagi para partai yang mendukung pasangan mereka masing-masing. Dan bagaimanapun partai hanyalah sebuah instrumen, yang utama adalah kepentingan rakyat. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Selamat Mbak Vernita nih, Ahok menang. Bang Ghazali nih.